Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini Guru Daring akan membahas materi tentang soal-soal PPPK ya, seperti biasanya. Tetapi untuk pada kesempatan kali ini Guru Daring akan membahas tentang materi soal PPPK, yaitu tentang materi pedagogik ya. Tetapi sebelum itu Guru Daring akan memberitahu kepada sahabat-sahabat Gudar semua bahwa terkait tentang adanya bimbel daring ya. Baik, ini adalah bimbel daring yang bernama Kita Lulus. Bimbel Kita Lulus ini adalah bimbel yang terbaik dan terpercaya karena tentor-tentornya yang sangat handal serta sangat cocok untuk sahabat-sahabat semua yang merupakan pejuang PPPK ya. Kenapa yang terbaik? Karena apa? Karena bimbel Kita Lulus ini sudah teruji akan kualitasnya. Bimbel Kita Lulus juga telah berhasil meloloskan para member yang merupakan pejuang PPPK maupun CPNS sebesar 80%. Luar biasa kan? Bimbel Kita Lulus juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap untuk belajar dengan tentor-tentor yang handal dan sudah teruji akan kualitasnya ya. Di situ ada fitur sesi belajar interaktif sampai lulus, pengajar profesional dan berpengalaman, soal-soal hot sesuai dengan FR materi-materi soal PPPK, tryout rutin sampai lulus, live quiz setiap pertemuan, dan materi PPPK guru lengkap dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, skolastik, dan juga kompetensi sosiokultural. Dan ini adalah contoh-contoh fitur tentang untuk pejuang PPPK ya. Yang pertama ini ada fitur paket belajar lulus baru bayar. Ya, bisa dilihat ini ya. Terus yang kedua yaitu adalah fitur paket platinum PPPK. Ya. Terus yang ketiga yaitu adalah fitur paket belajar sampai lulus ya. Dan tentunya fitur-fitur tersebut dapat sahabat dapatkan dengan harga yang terjangkau khusus bagi sahabat-sahabat Gudar ya. Untuk sahabat-sahabat yang tertarik menjadi member di bimbel Kita Lulus, mudah sekali caranya ya. Untuk informasi yang lebih lanjut bisa dilihat di deskripsi video Guru Daring ya. Baik, kita langsung menuju ke materi ya, materi pembelajaran tentang pedagogik. Oke, lanjut nomor pertama. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Trial and error ya. B. Stimulus dan respon. C. Conditioning. D. Konseptualisasi. Shaping. Nah, mana ini jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini? Ya, kita bahas dulu ya. Yang pertama, trial and error. Trial and error ini adalah bagaimana seseorang itu menjalani aktivitas tersebut. Dia itu trial, dia itu ibaratnya praktik ya, ibaratnya praktik dan bagaimana dia itu adanya error atau tidak dengan aktivitas-aktivitas yang dia jalani tersebut. Terus yang kedua ada stimulus dan respon, yaitu adalah adanya hubungan feedback dari pendidik dan peserta didik. C. Conditioning, suasana atau kondisional dalam sebuah pembelajaran tersebut ya. Terus terus yang keempat yaitu adanya konseptualisasi. Konseptualisasi yaitu adalah bagaimana cara berpikir yang berkaitan tentang teori dalam pembelajaran ya. Berarti yang tepat yang mana? Berarti yang tepat yaitu adalah jawaban yang A, yaitu adalah trial and error karena seseorang yang menjalani aktivitas tersebut. Oke, bisa dimengerti ya? Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu ada pertanyaan, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus, beserta bentuk umum membuktikan benar tidaknya dugaan itu.
Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Behavioristik, B. Humanistik, C. Konstruktivistik, D. Sibernetik, atau E. Kognitivistik ya. Yang mana ini untuk tepat untuk pertanyaan ini jawabannya ya, yaitu jawabannya adalah C tentunya, yaitu adalah konstruktivistik. Pembahasannya kenapa kok bisa konstruktivistik ya? Kita lihat. Yang namanya behavioristik, ini adalah berhubungan dengan respon dan tingkah laku dalam sebuah pembelajaran. Yang namanya pembelajaran, kalau memakai teori behavioristik ini berhubungan dengan respon dan tingkah laku. Ya, berarti tidak tepat ya untuk bagaimana siswa itu aktif ya. Terus yang kedua, adanya konstruktivistik, yaitu ditujukan sebuah teori yang ditujukan pada keaktifan peserta didik tentunya ya. Bisa dimengerti ya. Lanjut, yang humanistik yaitu adalah teori yang memanusiakan manusia. Biasanya teori humanistik ini biasanya lebih memudahkan bagaimana siswa itu memahami hal-hal yang berkaitan tentang pembelajaran. Terus yang keempat yaitu adalah kognitivistik, yaitu adalah menggunakan suatu hal yang mudah dipahami. Terus yang kelima yaitu adalah sibernetik, berkaitan tentang teknologi ya. Bisa dimengerti ya, berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan tadi atau pertanyaan ini yaitu adalah yang konstruktivistik. Oke, bisa lanjut. Soal berikutnya, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan berikut merupakan aliran dari teori A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Kognitivistik, D. Sibernetik, atau E. Konstruktivistik. Nah, aliran ini menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar mengajar. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang mana? Ya, yaitu adalah yang E. Karena konstruktivistik ya. Karena konstruktivistik. Lihat pembahasannya. Sama seperti tadi ya, yang namanya behavioristik ini berhubungan dengan respon dan tingkah laku dalam pembelajaran. Terus yang kedua yaitu adalah konstruktivistik, yaitu adalah ditujukan pada peserta didik ya, sama seperti nomor yang tadi. Terus yang ketiga, adanya humanistik, yaitu adalah teori yang memanusiakan manusia, biasanya itu memaknai kehidupan ya, memaknai kehidupan. Yang keempat, kognitivistik, menggunakan suatu hal yang mudah dipahami. Sibernetik yaitu berkaitan dengan teknologi ya. Bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Pernyataan berikut ini yang menjelaskan makna istilah kognitif. Nah, pernyataan berikut ini yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan untuk memecahkan masalah, B. Kemampuan berinteraksi, C. Kemampuan berkomunikasi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, atau E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Yang mana ini yang berkaitan dengan makna istilah kognitif ini? Apakah A? Apakah pilihan A, B, C, D, atau E? Yang mana ini? Nah, tentunya kalau pernyataan berikut ini yang menjelaskan makna istilah kognitif atau ada hubungan berkaitan dengan istilah kognitif yaitu adalah yang A, yaitu kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah. Kenapa alasannya? Yang namanya kemampuan untuk memecahkan masalah itu adalah kognitivistik, biasanya itu berkaitan dengan sebuah pemahaman peserta didik. Terus yang kedua yaitu adalah kemampuan berinteraksi ya. Kemampuan berinteraksi itu biasanya lebih condong pada kecerdasan sosial emosional ya, sosial emosional kita, kemampuan berinteraksi atau interpersonal ya. Terus yang selanjutnya yaitu adalah kemampuan berkomunikasi, sama juga ini merupakan kecerdasan sosial emosional ya.
Terus yang selanjutnya yaitu adalah kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Kemampuan ini termasuk intrapersonal ya, karena kita harus memotivasi diri kita sendiri. Oke ya. Terus selanjutnya yaitu adalah kemampuan mengemukakan pendapat, ini juga intrapersonal. Oke, bisa dimengerti ya. Baik, itulah materi-materi pembelajaran tentang pedagogik. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, serta pengetahuan untuk sahabat-sahabat Gudar semua. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.